Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Oke, kita baca dulu pertanyaannya ya, biar nanti kita bisa sekaligus mencari jawabannya. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri dari konvensi ketatanegaraan adalah, apa itu konvensi, teman-teman? Ada yang tahu? Konvensi itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis. Jadi kesepakatan yang tidak tertulis tapi sudah diikuti dan juga sudah dilaksanakan atau sudah menjadi adat turun-temurun. Ini adalah konvensi, tapi tidak tertulis kesepakatan ini, tidak ada hukumnya, sehingga jika ada pelanggaran itu tidak bisa diadili. Tidak bisa diadili di muka hukum, seperti itu. Contoh konvensi yang paling sederhana ya, contoh lah, kita tidak masuk ke dalam ini ya, konvensi ketatanegaraan, karena jujur saya tidak tahu kalau yang secara teknis benar-benar seperti apa. Tapi yang paling mudah itu di kehidupan nyata, contoh konvensi zaman dulu ya, mungkin sekarang sudah mulai luntur, itu adalah misal wanita atau perempuan itu harus bisa memasak. Ini sebuah kesepakatan zaman dahulu dan sudah turun-temurun. Ini semakin kesini semakin luntur. Kenapa? Karena kebiasaan ini tidak tepat di kalangan anak muda. Memasak itu bukan sebuah keahlian khusus yang harus dimiliki oleh wanita, tapi oleh semua makhluk hidup, karena memasak itu adalah dasar dari bertahan hidup. Edukasi ini mulai terjadi sehingga konvensi ini mulai melemah. Oke, memasak itu adalah kebutuhan bertahan hidup, bukan lagi menjadi pekerjaan khusus dari wanita. Ini contoh konvensi, tapi sudah mulai hilang. Oke, seperti itu. Kita cek di sini. Yang nomor 1, berkenaan dengan hal-hal dalam bidang sosial budaya dan ketatanegaraan. Ini kalau saya lihat, ini ada yang aneh, ada kata bidang sosial budaya. Ini kurang pas, karena yang diminta hanya di ketatanegaraan. Andaikan sosial budaya ini tidak ada, maka dia akan benar berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan. Nah, ini akan benar jika sosial budaya ini hilang, tapi di sini ada, maka nomor 1 itu salah. Saya bisa menganggap nomor A ini salah. Yang B, tumbuh dan dapat pula berlaku bagi negara lain. Tidak ya, ini konvensi ini adalah adat yang tumbuh di suatu negara tertentu. Ini tidak bisa digunakan juga nomor 2 ini. Berarti B dan juga E tidak bisa kita gunakan. Nomor 3, merupakan bagian dari konstitusi. Apabila ada pelanggaran tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Ini benar, tidak bisa diadili. Seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, nomor 3 benar. Nomor 4, tumbuh, berlaku, diikuti, dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara. Benar ya. Ini diikuti dan sudah menjadi adat. Dalam hal ini adalah di bidang ketatanegaraan. Yang B, yang nomor 5, berasal dari keputusan hakim dan ketentuan-ketentuan dari kebiasaan serta adat temurun. Tidak ya, ini kurang pas juga, karena itu sebenarnya bukan keputusan hakim, tapi itu sebuah kebiasaan. Sudah ada sejak zaman dahulu, maka nomor 5 juga salah. Jawabannya benar berarti yang C, nomor 3 dan juga nomor 4, merupakan bagian dari konstitusi. Apabila ada pelanggaran tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Memang tidak bisa diadili. Yang kedua, tumbuh, berlaku, diikuti, dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi.